Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'ati wal ibadah wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ta'ala al huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dan tidak keluar kita daripada majelis ini, tidak berdiri kita daripada majelis ini, melainkan Allah sudah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Allah luaskan lagi rezeki kita, dilimpahkan rezeki yang halal, lagi barokah, lagi manfaat. Senantiasa kita dalam penjagaan dan perlindungan Allah, dan yang paling penting selalu sehat, fi khair wa lutuf wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di akhir zaman semisal sekarang ini sering kita dengar fenomena ria. Sering ya? Bahkan sering terjadi pada diri kita sendiri. Apa sih ria itu? Ria itu melakukan sesuatu karena manusia, bukan karena Allah. Ria kita melakukan entah itu ibadah atau apapun karena manusia, bukan karena Allah. Bagaimana ciri-ciri orang yang ria? Ciri-ciri orang yang ria itu adalah orang yang tidak merasa kalau dirinya itu ria. Dia nggak was-was sama ria, dia nggak takut sama ria, dia nggak menjaga dirinya daripada sifat ria. Dia merasa saya tidak ria. Ini orang yang ria. Tapi orang yang tidak ria adalah orang yang senantiasa merasa kayaknya saya ria, kayaknya tadi saya terlalu ria, kayaknya saya was-was dengan sifat ria. Ini adalah orang yang merasa, ini adalah orang yang tidak ria. Jadi kalau orang yang ria, dia merasa dirinya tidak ria. Paham ya? Kata-katanya dibolak-balik, tapi paham ya? Nah, orang yang ria itu tidak merasa dirinya ria. Sedangkan orang yang tidak ria, dia merasa dirinya ria. Sedangkan ria itu pun ada tingkatannya, ada jenisnya. Itu tingkatan yang pertama, orang yang ria yang memang benar-benar kalau ibadah semata-mata hanya karena manusia, bukan karena Allah. Namanya juga ada ria, berarti karena manusia. Jadi kalau melakukan apapun karena manusia, kalau bukan karena dipuji sama manusia, kalau bukan karena dilihat oleh manusia, tidak dibuat. Ini orang yang ria. Kalau ada manusia, paling alim. Kalau ada manusia, paling taat. Kalau ada manusia, paling rajin. Kalau ada manusia, paling. Gak ada manusia, sholat yang wajib pun ditinggal. Gak ada manusia, puasa di bulan Ramadan pun curi-curi. Ya, jam sekian udah kriuk-kriuk perutnya, buka kulkas, ada es segar, ada diminum. Ini kalau berbuat sesuatu atau beribadah semata-mata hanya karena manusia. Tingkatan yang kedua apa? Melakukannya karena Allah. Melakukan ibadahnya karena Allah. Akan tetapi senang kalau manusia tahu. Niatnya udah bener, ikhlas. Sholat karena Allah, puasa karena Allah, zikir karena Allah, sedekah karena Allah, semua karena Allah. Hanya saja senang kalau orang lain tahu. Contohnya apa? Misal, ini duit 100.000 lagi di mobil, rame, ada beberapa orang. Ambil duitnya 100 ini ya. Oh iya 100, nih saya sedekah. Misal, kalau nggak ada orang, dikorek-korek tasnya, cari duit gopek, cari duit 100, cari duit. Matanya terang, cuman biar sengaja aja. 100 bukan ini? Oh iya 100, oh sedekahlah. Niatnya benar karena Allah mau sedekah, tapi masih senang dengan pujian manusia, masih senang dengan dilihat oleh manusia, masih senang dengan disanjung-sanjung oleh
manusia. Misal lagi sholat tahajud. Biasanya sholat tahajud kan gak ada orang lihat. Biasanya, entah mungkin di pondok wallahu alam. Tapi kalau di rumah masing-masing biasanya tidak ada yang lihat. Sholat tahajudnya gak ada yang lihat. Habis itu selfie. Saya baru selesai tahajud nih. Saya bangun jam sekian mau tahajud nih. Udah bener nih mau sholat, niatnya karena Allah mau tahajud. Tapi setelahnya di rumah gak ada yang lihat. Di HP, di sosmed, di Instagram, di Facebook, Twitter, dan itulah semuanya. Walhasil niatnya udah bener, ngasih ngasihnya diam-diam, tapi sambil disorot kamera. Hari ini saya sedang sedekah Jumat, saya lagi mengunjungi orang-orang miskin, fakir miskin, tapi kamera selalu kemana-mana. Beda dengan orang yang niatnya untuk syiar, beda dengan orang yang niatnya dia memposting tujuannya untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya melakukan hal tersebut. Itu bagus. Tapi orang yang memposting hanya untuk tujuan dipuji oleh manusia, itu termasuk daripada riya. Yang agak ringan tingkatan selanjutnya apa? Dia beribadah, niatnya tulus karena Allah, tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau di depan orang ramai, sholatnya dikhusyuk-khusyuin. Kalau di depan orang ramai, sholatnya semangat. Kalau nggak ada orang, nanti lah ya, masih jam 1, jam 2 masih bisa kali sholat zuhur, atau jam setengah 3 masih bisa kali, atau jam setengah 4 mepet-mepet waktu asar masih bisa. Tapi kalau depan orang, Allahu Akbar, dah azan, ambil wudhu, sholat. Nah, ini juga riya. Riya yang termasuk ringan, tapi juga termasuk riya, termasuk berbahaya. Orang riya itu berbahaya, berarti di hatinya tidak ada ikhlas. Ya, dulu pernah ada satu orang menjumpai Imam Haddad, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, dijumpain. Ini orang bilang sama Imam Haddad, ya Imam, saya pengen bangun masjid. Oh iya, kata Imam Haddad, tapi saya mau ngetes, kamu nih ikhlas atau enggak? Oh saya ikhlas Imam, saya ikhlas ini, ikhlas sekali. Ya udah nggak apa-apa, tapi saya tes nih, kalau nih seandainya uang kamu buat bangun masjid, kasih ke saya bangun masjid buat kamu, tapi tidak atas nama kamu, atas nama orang lain. Kira-kira kamu nyaman nggak? Kira-kira kamu setuju nggak? Ya enggak lah Imam, duit saya jumlahnya nggak sedikit, masa mau atas nama orang lain? Nggak tahu lah dia itu kalau saya yang bangun. Itu namanya kamu belum ikhlas. Di situ terletak riya, niat kamu tidak benar. Terus ada satunya lagi murid, dia punya ajudan nih, orang kaya raya, dia punya ajudan. Dia suruh ajudannya bangun masjid di tempat yang tidak ada satu orang pun kenal dengan si majikannya. Dia suruh bangun masjid, dibangun masjid, diletak nama di masjid tersebut, nama ajudannya. Akan tetapi ada beberapa warga di daerah situ yang paham, oh ini bukan dari uang si ajudannya, ini cuma orang suruhan, bukan punya si ajudannya. Jadi satu kali ketika si majikannya ini datang ke masjid itu untuk sholat, warga setempat memutarakan pendapatnya. Pak, ini kan masjid atas nama Bapak ya harusnya ya, kan Bapak yang bangun ya, bukan si kawan ini, bukan si ajudan ini. Itu gimana ya Pak? Kok orang-orang sekitar sini taunya punya si ajudan, bukan punya Bapak? Terus kata si bapaknya, Bapak nggak keberatan? Kata si bapaknya apa? Allah yang menciptakan saya, yang saya niat membangun masjid ini buat Allah, karena Allah lillahi ta'ala, tahu nggak saya bangun masjid ini? Tahu? Keliru nggak Allah? Apakah Allah memikir ini masjid yang buat si ajudan? Enggak. Allah tahu persis? Tahu. Ya udah, nggak ada masalah buat saya. Nggak masalah buat saya, yang penting Allah tahu. Saya baik di mata manusia, itu nggak penting. Baik di mata manusia belum tentu saya baik di mata Allah. Tapi kalau saya sudah baik di mata Allah, sekalipun saya buruk di mata manusia, ini akan menghantarkan saya ke surganya Allah.
Kalau saya caper sama manusia, saya berbuat karena manusia, dia nggak bawa manfaat buat saya. Ngasih makan? Enggak. Ngasih pahala? Enggak. Apalah lagi ngasih surga. Tapi Allah, saya lillahi ta'ala, karena Allah menjamin surga buat saya. Akhirnya diam itu bapak, baru paham bahwa ada nilai ikhlas di hati si majikan ini. Pernah juga satu kali Imam Hasan Al-Basri diundang makan sama satu orang, diundang makan di rumahnya. Jadi kalau orang Arab itu biasanya makan di lesehan, nggak pakai meja makan, di lesehan, pakai sufroh, alas makan, pakai alas makan. Nah, jadi ketika alas makan lagi dibentang sama si anak tuan rumah, ini si tuan rumahnya bilang, nah, kok yang itu yang dikeluarin alas makannya, kok yang itu sufroh yang dipakai, coba ambil itu sufroh yang tahun berapa ya, tahun lalu yang ibu haji, oh jangan yang tahun lalunya lagi, oh kayaknya kurang bagus, kayak tahun lalunya lagi, coba kayaknya lebih bagus. Imam Hasan Al-Basri langsung tarik nafas, 3 ibadah haji percuma, sia-sia, cuman karena si kawan mau ngasih tahu dia tuh udah pernah haji 3 kali, perkara alas makan hilang 3 pahala haji. Ya. Biar orang tuh tahu saya tuh sudah haji 3 kali loh, tahun sekian. Padahal tinggal bilang aja, jangan yang itu nak, di lemari ada yang lebih bagus, bisa? Tapi enggak, jangan yang itu, yang tahun lalu dan tahun lalunya lagi ada yang lebih bagus ketika saya berhaji. Sekalian ngasih tahu gitu, saya habis haji 3 kali. Ya, ini juga bahagian daripada pamer. Ini yang sering ada di hati-hati kita di zaman sekarang. Kalau nggak pamer, nggak puas. Kalau ibadah, kalau melakukan sesuatu, kalau sedekah, yang tahu cuman Allah, kayaknya kurang afdol. Allah aja yang tahu kayaknya kurang afdol. Sosmed belum tahu, kawan-kawan belum tahu, orang belum paham kalau saya ini banyak duit, saya ini suka infak, saya ini suka sedekah. Justru orang-orang yang semisal ini, uang keluar tapi tidak bawa manfaat. Bahkan ada lagi orang zaman sekarang menuntut ilmu hanya agar terlihat keren di mata manusia, terlihat pintar di mata manusia, terhormat di mata manusia. Nih kalau saya datang nih, kalau saya punya ilmu nanti nih, lihat ya, kalau saya punya ilmu, saya datang orang berdiri semua. Saya datang disalam-salamin. Saya datang ada yang angkatin tas saya. Saya datang dipayungin. Nikmat nggak? Di dunia, di akhirat justru orang yang semisal ini sedang mempersiapkan neraka untuk dirinya. Orang semisal ini akan diazab terlebih dahulu dibandingkan orang-orang yang lainnya. Kita pernah ceritakan di waktu lalu, ya, orang-orang yang menuntut ilmu namun niatnya bukan karena lillahi ta'ala. Dia menuntut ilmu bukan karena ingin bermanfaat buat orang banyak, terlebih buat dirinya sendiri, tapi ingin terlihat pintar di depan orang lain, terlihat terhormat di depan orang lain, disanjung, dipuji, dikasih makan enak. Ya, tiap habis majelis makan enak. Ini orang-orang semisal ini sebenarnya sedang mempersiapkan neraka untuk dirinya sendiri. Pernah dulu satu kali ada seorang pedagang daging. Ini pedagang daging rajin puasa. Puasa selama 20 tahun itu selalu disembunyikan. Gak pernah ada satu orang pun yang tahu kalau dia berpuasa. Satu manusia pun gak tahu. Dia puasa selama 20 tahun, dia menyembunyikan amalnya. Tapi kita tahu setan gak senang dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya orang yang berbuat kebaikan itu setan gak senang. Dengan orang yang mendekatkan diri sama Allah, setan gak senang. Dia gak bakal tinggal diam. Dia bakal melakukan segala cara, bagaimanapun caranya, untuk menjerumuskan ini orang tidak lagi berbuat kebaikan. Jadi setelah 20 tahun dia puasa, rapi, dia tutup, dia simpen, gak ada orang lain tahu. Satu kali datang setan. Ketika si kawan ini sedang berjualan, setan menyamar menjadi seorang pembeli. Setan datang, setan bilang, "Pak, saya mau beli daging 2 kilo. Dah, diletak daging 2 kilo.
Setan yang nyamar ini bilang apa? Pak, Bapak orang muslim kan? Ya. Bapak tahu nggak? Saya lagi puasa. Udah 3 hari loh Pak saya puasa. Bapak nggak kasihan ya saya? Bapak kasih bonus kek, lebihin kek dagingnya? Oh iya, saya dikasih sama Bapak. Protes si setan yang nyamar ini tadi. Pak, 3 hari Pak, 3 hari. Terus siapa yang tanya kata bapaknya? Kalau zaman sekarang kamu nanya, agak-agak kamu bertanya-tanya. Walhasil si setan ini yang nyamar ini tadi apa katanya? Pak, saya udah 3 hari Pak, 3 hari saya nggak makan. Saya 3 hari puasa. Saya 3 hari nggak puasa. Saya 3 hari puasa. Lebihin kayak Pak dagingnya. Ya udah dilebihin lagi. Udah dilebihin. Pak, 3 hari Pak, 3 hari. Lebihin lagi Pak. Ya udah lebihin lagi. Terakhir, Pak, lebihin lagi. Si bapaknya udah gak sabar. Ente baru puasa 3 hari, heboh minta ampun. Ente tahu anak puasa 20 tahun, gak ada orang tahu, dan gak pernah minta belas kasih dari manusia. Setannya senyum. Alhamdulillah, saya berhasil. Ya ini yang saya mau. Ini saya mau. Kamu akhirnya puasa 20 tahun dengan kalimatmu yang barusan cuma sebentar, hilang semuanya. Pahala puasa selama 20 tahun hilang sia-sia, cuman gara-gara kata-kata yang mungkin gak nyampe semenit. Hilang semuanya. Dah gak apa-apa, gak jadi dagingnya saya balikin. Saya cuma mau ngetes kamu doang. Sia-sia. Jadi orang yang ikhlas itu beramal lillahi ta'ala, lillahi wahdah, khusus karena Allah, lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena manusia. Tapi orang yang ria, dia beribadah karena makhluk. Jadi beda, jelas berbeda. Dan yang tahu kita ria atau enggak, mungkin sebagian orang bisa menilai, tapi sebagian lagi hanya diri kita sendiri yang tahu. Kita dan Allah yang tahu. Kita yang bisa nilai, kita yang introspeksi diri kita sendiri. Kira-kira yang saya lakukan ini karena Allah atau karena manusia? Karena Allah atau karena manusia? Karena pernah dulu satu kali ada orang yang selalu sholat di saf pertama. Setiap masuk waktu sholat dia selalu berada di saf pertama. Jadi satu kali dia datang terlambat ke masjid, saf pertama full, saf kedua full, saf ketiga full. Akhirnya dia berada di saf yang paling belakang. Ketika dia berada di saf paling belakang, dia sholat, dia merasa malu. Selama ini saya berada di saf paling depan, kok sekarang saya berada di paling belakang? Apa kata orang? Tapi alhamdulillahnya ini orang paham. Dia melakukan sholat di saf pertama itu selama bertahun-tahun karena dia khawatir itu selama ini dia sholat di depan karena manusia, bukan karena Allah. Dia qada semua sholatnya selama bertahun-tahun itu. Ini bagi orang yang paham. Orang yang takut dirinya jatuh akan ria, dia mengganti sholatnya yang selama ini dia merasa, oh mungkin saya sholat di saf paling depan selama ini karena biar manusia melihat saya, biar manusia memandang, oh dia paling rajin datang, dia selalu datang paling awal, dia selalu duduk di depan, dia paling rajin. Tapi ketika merasa dirinya duduk di belakang, berdiri di belakang, merasa malu, dia mengkodok semua sholatnya yang lalu-lalu. Ini orang yang paham, khawatir dan takut akan ria. Jadi ria ini sebenarnya simple. Ya, kita yang orang awam ini setannya kecil. Orang yang berkelas, setannya juga lebih berkelas. Kita yang kecil gini aja, ria susah minta ampun ditangkis, dihalau, itu sulit. Tanyakan sama diri masing-masing, selama ini kita sudah ikhlas atau belum? Selama ini yang kita berbuat, kita beribadah, kita bersedekah, kita berinfak, kita ngaji, itu karena Allah atau karena manusia? Karena dulu pernah ada satu kampung biasa melakukan tahajud. Jadi saling membangunkan satu sama lain. Kalau udah jam tahajud, itu mereka tadarus, kemudian mereka sholat. Jadi satu rumah ini, ketika yang datang membangunkan ini, dia lagi ngaji. Ngajinya awalnya nadanya biasa aja, suaranya biasa aja, volume suaranya biasa aja.
Tapi ketika ada yang datang membangunkan, sebelum diketok dia udah dengar ada orang mau datang. Sebelum diketok, nih dia jangan sampai nih orang nggak tahu kalau saya udah bangun. Tolong, saya nih mau ngasih tahu dia nih kalau saya udah bangun. Dikeraskan suaranya, sengaja, bukan dikeraskan suaranya biar jangan orang ini capek, bukan. Tapi biar orang ini tahu kalau saya sudah bangun. Saya sudah tadarus, saya sudah terlebih dahulu tadarus. Dikeraskan suaranya. Jadi suatu kali dia mimpi. Dia lagi dalam hisab. Allah perlihatkan amal-amalnya. Bacaan surah yang ayat pertama itu ada pahalanya. Bacaan surah yang tadi dibesarkan suaranya hilang. Dia nanya, ya Allah, saya ngaji ayat ini ya Allah, saya ngaji surah ini, tapi mana pahalanya ya Allah? Kok yang pertama ada, yang selanjutnya tidak? Kamu tahu, ini yang tiga yang tidak ada ini ketika kamu ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu lebih baik daripada orang lain, bahwa kamu sudah bangun sebelum waktunya dibangunkan. Bukan kamu ingin biar orang itu nggak capek bangunin kamu, bukan. Tapi kamu ingin menunjukkan, saya sudah bangun loh, saya sudah mulai tadarus, jadi kalian nggak perlu lagi bangunin saya. Orang yang semisal ini hilang pahalanya. Apalah lagi kita. Kalau berbuat, kalau nggak dipuji sama manusia nggak enak badan. Kalau berbuat belum disanjung-sanjung sama manusia, belum afdol. Allah nggak lihat nggak apa-apa. Allah nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting manusia lihat saya. Yang penting manusia muji saya. Yang penting saya di mata manusia seolah-olah orang yang paling alim. Yang penting saya di depan manusia seolah-olah orang yang paling taat. Allah di depan Allah, ya udahlah, Allah juga belum tentu lihat saya. Padahal Allah melihat kita di setiap saat. Allah memantau kita di setiap waktu. Allah punya CCTV lebih keren daripada CCTV yang ada di rumah-rumah kita. Lebih keren daripada CCTV yang ada di mall-mall. Lebih keren daripada CCTV yang ada di kafe-kafe. Tapi Allah punya CCTV yang terbaik. Allah tahu apa yang kita lakukan dari awal bangun pagi sampai mau tidur lagi. Ya, mau ke pengajian, udah cantik, udah pakai kerudung, udah cadaran, udah semua. Pengajian niche. Ya. Walhasil kalau belum dapat pujian manusia, belum, aduh adek solehanya, masya Allah, abang jadi pengen pinang adek, abang jadi pengen, ya begitulah. Walhasil kalau bukan karena manusia tidak beribadah. Tapi yang paling penting jangan sampai tidak melakukan amal karena takut riya. Jangan sampai kita tidak lagi beribadah karena kita takut riya. Ketika kita tidak melakukan amal ibadah karena takut riya, itu juga riya. Ya, jadi berat memang riya ini. Kita harus terus melatih, terus berusaha menumbuhkan ikhlas di hati kita. Penutup cerita, dulu pernah ada satu majikan. Ya, ada satu majikan punya budak. Satu majikan punya budak. Sama majikannya ini budak disuruh, budak, ini tolonglah, ini ada beras, di beras ini ada kutu-kutu. Tolong bersihkan, buang kutu ini sampai bersih, sampai beras ini nggak ada lagi kutunya. Kata budaknya, iya. Diambil berasnya, diambil, tapi didiemin gitu aja, nggak diapa-apain. Beras diambil tapi tidak diapa-apain. Majikannya nanya, kamu nanya lagi ya. Majikannya nanya, kok nggak kamu apa-apain ini beras? Apa kata si budaknya? Majikan, saya takut kalau saya melakukan mengutip kutu di beras ini, saya khawatir tidak sampai tuntas, masih tersisa sedikit atau masih tersisa kutu di dalam beras ini. Majikannya marah, ya marah majikannya. Kata majikannya apa? Memang kamu kurang ajar, saya suruh kamu nggak buat. Mau bersih nggak bersih itu urusan belakang, yang penting kamu buat dulu apa yang saya suruh. Gitu juga Allah. Sholat Allah suruh atau tidak? Puasa Allah suruh atau tidak? Urusan ria tidak ria itu urusan belakang. Yang penting kita buat dulu. Kita latih dulu hati kita, kita introspeksi diri kita setiap hari, kita latih, kita paksa buat ikhlas. Walaupun di awal mungkin masih ada ria, tapi kalau senantiasa kita lakukan, kita berusaha, saya pengen ikhlas, saya pengen berubah, saya pengen sholat ini benar-benar saya lillahi ta'ala. Lama-lama Allah yang akan membersihkan hati kita, Allah berikan hidayah kepada hati kita sehingga kita melakukannya tidak lagi dengan riya, tapi lillahi ta'ala.
Ya, mungkin sedikit dari saya bisa bermanfaat buat semuanya, wabil khusus buat saya pribadi. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.